Siase 2 spesial disambut bulan purnamaku yang rupawan. Tandanya ada undangan untuk berdansa di ketinggian. Mari. Bersiap sambil bermalam di tempat yang bersahaja. 80.000 per malam mungkin tidak begitu menarik perhatian. Namun untuk sebuah jalinan tali persaudaraan, rasanya nikmat tidak karuan. Sangat tidak ada salahnya untuk menyapa sang renta di istananya. Apalagi dengan suguhan 3 cangkir kasur, 1 piring lemari, 1 gigit kipas angin yang suaranya membentuk nada-nada perkusi nostalgia. Aduhai. Seakan belum cukup dengan harga inap yang ramah, si ibu malah menambahkan sungkan. Banyak jajanan di sekitar sini katanya. Rasanya agak berlebihan. Sudah jelas kesiangan. Oh, memang terdapat perempatan yang cukup untuk merentangkan tikar. Pagi-pagi pedagang berkelakar di sini. Setelah saling bertukar pikiran, makanan, impian, jaringan, kenangan, emas batangan, dan kebablasan, packing pun terdisrupsi dengan suara nyaring sang ayam. Si ibu adalah orang kedua dalam hidup yang kulihat mengangkat ayam sebagai keluarganya. Si ayam renta berusia 13 tahunan yang tertunduk lemas minta disuap lantaran tidak bisa makan sendiri. Sungguh pemandangan yang hampir membuat mata sembab. Dan bermesraan dengan peliharaan lewat jamur yang bertebaran merupakan manifestasi dari kepedulian bangsa terhadap gaya. Matur nuwun. Ini apa namanya, Bu? Karang besi. Oh, tarang besi. Karang. Oh, karang. Karang besi. Karang besi. Jahit apa, Bu? Dress? Oh, dulu nggak pernah cewek. Buat ini juga apa? Buat nikahan juga wedding gitu. Seringnya pesta. Bagus banget. Capek ya. Ya, namanya kalau dulu kan ada teman gitu. Jadi kan semangat itu. Sekarang sendiri malas. Oh iya sih. Ya tapi enggak ini coba sama Nanti lagi kalau ketemu teman yang pas lagi. Oh iya sih. Kadang Pengaruh itu. Ya pengaruh. Mari gantungkan dahulu haru tentang Galus di belakang pintu. Sebab sang pawang sudah berkendara dengan setelan menjemput purnama. Aduhai, hingga tak sempat diabadikan. Perjalanan dari kota Solo ke Ampel, basecamp Gunung Merbabu via Temboa, dibabat sekitar 2-3 jaman. Lalu tiba di basecamp Timboa setelah diajak main oleh kegelapan dan ketersesatan jalan.
terpantau kosong seperti tatapan matamu. Belum genap satu langkah, sudah dipanggil oleh endusan racun bipalium yang pura-pura minum kopi dengan lumbrikus. Salah-salah, lumbrikus pulang tulang belulang. Lalu disuruh berangkat karena purnama tidak mendatangkan hujan katanya. Entah apa yang ada di kepala, kaki pun melangkah sekitar jam 12-an atau 1 dini hari dari base camp Timboa. Monggo, Bu. Sudah terlambat untuk balik kanan. Agaknya ingin menanyakan kepada Bipalium, ini jalur atau senjata zaman dulu, Bip? Runcing sekali seperti bambu. Walau memang terpantau kota Boyolali dan Salatiga berpendar bak manik-manik berkilauan dari kejauhan. Inang goinang. Dan sudah pasti penghuni Jawa nokturnal lain seakan berkata, "Gak singgah dulu," sambil bertengger di pipa air warga. Mungkin biar lebih gampang menyeduh minuman. Pilih kaulisku yang eksotis asli daerah tropis. Walaupun track recordnya di petani agak kurang baik, kurang-kurangi berbuat onar ya Phil, agar kau tidak dicap sebagai hama lagi. Mari. Dari base camp Timboa Gunung Merbabu baru nyampe pos 1 bisa ngisi air. Ditempuh sekitar 1 jaman, didominasi oleh hutan produksi berikut perkebunan silang warga. Ada Brassica, Daucus, Coeniculum, Nicotiana, dan lainnya. Tentunya dengan kontur yang terus menukik. Minta ampun, seperti sengaja membolongi pipa, air pun semerbak, meribak dahaga. Pos 2 ditandai dengan jalur yang makin tertutup seperti sikapmu, hingga perlu membungkuk di antara poase yang merajalela. Tiba sekitar pukul 1.38. Anehnya, tidak terlalu dingin. Mungkin purnamaku membiarkan raga rapuh ini untuk jumawa sejenak. Pun kita mengejar purnama, berlusuh ria di belantara sambil menghirup zikir para peziarah. Doa-doa serasa mujarab di gua, seperti akan dijabah sang kuasa. Kaget sempat bertemu pengelana lain, sudah siap-siap sebilah tangan mengepal yang pastinya tidak tajam-tajam amat. Konon jalur Timboaku bukanlah favorit, bahkan lebih cenderung kurang diketahui. Jalur air dan jalur peziarah dan jalur miring adalah kombinasi yang tepat untuk berkata terima kasih. Pos 3 memberikan sepetak kewarasan alias tempat terbaik untuk mendirikan tenda. Akibat jalur terjal hampir vertikal, agaknya mustahil mendirikan tenda di tempat lain, kecuali ingin menikmati perosotan alami. Tapi ya, pokoknya intinya sepengetahuan penduduk ada yang naik. Soalnya kan yo walaupun gitu penduduk tetap tanggung jawab. Nah, sampai kok diinteni kok orang mudun-mudun yo digolek. Nembe ping piro kan? Terus ini udah pernah muncak lewat sini? Sampai sini. Cuma sampai sini. Jauh, Mas. Jangan apa aja sampai keliru ya. Jalurnya ki rono malahan motonge. Ora munggah. Rono kan? Terpantau napas kian terbatas,
dan tenggorokan kian cengengesan. Setelah agak sedikit dipengaruhi sang pawang, alhasil yang lainnya pun mencoba peruntungan untuk bertemu sang puncak. Yang awalnya sudah puas untuk hanya bersua di pos 3 saja, mungkin dibantu sedikit bisikan dari sang tetua yang sedikit keheranan namun sumringah karena ada yang menjenguk. Nun sewu. Purnamaku makin dikejar makin menjauh, makin menguras peluh. Terima kasih atas kesempatan tidak hujan di musim penghujan. Aku tidak bawakan apa-apa. Maaf ya. Lalu tampak mentari mengibaskan sinarnya malu-malu, menyibak aura Hargo Dumilahku di sisi timur. Aduhai. Angin kencang seakan melayangkan angan yang terlanjur mengudara. Waktu terbaik untuk membentangkan sajadah. Sudikah? Serasa mentari menahan jemari dan berkata jangan pergi. Hati-hati, tidak sampai berkedip ia telah jatuh di pangkuan sang bumi. Dibius sekitar sejaman oleh kemagisan mentariku, berleha-leha dengan segala gaya. Kini dengkul dihajar lagi dengan keindahan. Setiap sudut merbabu via Timboa ini tak luput dari tumbuhan bawah, paku-pakuan, sebagian perdu. Kadang ada bekas kebakaran menjadikannya khas dan hanya ingin mendudukinya lalu tertidur pulas. Vaksiniumku menari sana-sini pertanda elevasi kian tinggi. Kutawarkan minum barangkali dia haus kelelahan. Tidak, katanya. Sama, serasa lupa semua. Bahkan air di wadah hampir tidak terjamah.
Konon di jalur jarang minum membuat kita lebih konsisten dan stabil ketimbang sebaliknya. Cobalah. Selepas dari pos 5 ke arah puncak akan membuat jantung berdecak. Bentang alam merbabuku seakan menjadi bidadari termanis yang dikelilingi perdusi-perdusi magis. Berjejer Sumbing, Sindoro, Telomoyo, Ungaran, Merapi, dan Lawu seakan menjaga kesakralan sang putri. Aduhai. Pantas sang tetua mendirikan bukan cuma persinggahan, namun peradaban di ketinggian. Oleh karena teguran sang maha terasa begitu nyaring lantaran dekat, seperti menelanjangi keegoisan manusia. Lalu melintasi jalur Sirotol Mustaqim katanya. Hanya satu kaki yang dapat menapak. Sekilas mirip raung. Sisi kiri dan kanan ternganga menunjukkan dimensi lain. Mungkin seakan para tetua mengetes kembali keseriusan pengelana untuk bertemunya. Dan akhirnya sampai di puncak Syarif Merbabu. Begitu tenangnya, sang raga tetua dijaga oleh lanskap penuh daya dan perkasa. Aduhai, mari taburkan doa agar menjadi salah satu gumpalan embun yang membasahi jiwa. Dan sambil santap buah adalah pilihan lagi-lagi untuk meminimalisasi potensi sampah. Sisanya bisa langsung kembali ke tanah, namun tetap hati-hati terhadap dominansi dan menggeser tumbuhan asli. Seperti misalnya biji sawo, alpukat, atau salak, dan lain-lain, tetap kita bawa turun. Sambil memandangi Merapiku yang seakan berjubah putih, menjaga raga dari kejauhan. Aduhai. Pulang sambil melihat jalur yang menjulang bersama puaseku yang bak permadani menutupi sang putri. Oh, 1-2 vaksinium berdiri bagaikan guci. Oh iya, mungkin menyapa penghuni belum sempat tadi malam. Tidak ada salahnya untuk menyapa sekarang kan. Berdansa Festukaku dengan alunan angin yang menjadi dingin, lalu diseruput dan dicampur nutrisari. Segar katanya. Festukaku suksesi sana sini mengkafani merbabuku agar tetap agung. Karena ia tetaplah semak-semak, maka apa daya tetap terik. Lain kali kau tumbuh lebih tinggi lagi ya. Pun Festukaku melindungi dari terpeleset, walaupun kadang ia gagal. Geram banget, parah. Kita perosotan aja kali ya. Waduh. Gak bisa gerak. Aduh, gak bisa gerak. Angeloniaku pun menguning dan meranggas, namun belum bisa dilumat kerenyes. Belum sekering itu, sehingga musim kemarau belum berani meracau. Merbabuku dipenuhi sang pionir untuk memadamkan kesedihan dari kebakaran tempo lalu. Lalu
melewati pundan berundak sebagai pengejauhan tahan jejak-jejak masa lalu. Terngiang sabda para leluhur yang memurnikan pikiran, lagi gagasan di setiap undakannya. Perjalanan merbabu via Timboa ini lebih kepada penghormatan dibanding pendakian. Nuwun sewu. Oh hai, agak jarang melihatmu melintasi jalur akhir-akhir ini. Siapakah gerangan si biru rupawan yang mirip Perbenase ini? Maafkan diri yang senantiasa lupa. Tandanya kita akan ketemu lagi kan? Awan pun mulai menutup seakan menyarankan untuk turun dengan sopan. Dilema tektok adalah kerinduan jadi datang lebih cepat dan menjelma menjadi kenangan. Sepengetahuanku, obatnya susah. Apalagi anapalis sengaja tumbuh kecil-kecil seakan minta dicari. Begitupun rubus, ageratina, rosacea, dan ericacea mungkin yang membuat kaki enggan beranjak dari merbabuku. Vegetasi pegunungan yang khas selalu tergoda untuk mencicipinya. Mungkin lain kali. Sambil turun, terlintas di pikiran untuk membawa turun juga sampah-sampah di jalur jika ada. Rasanya selalu perih ketika melihat bentang alamku dibaluri material sintetik. Mungkin ia tidak akan meronta, namun apakah kita benar-benar bisa menerima dampaknya? Untungnya jalur Timboaku lumayan bersih. Terlihat bahwa jalur terjal dan sakral ini bukan pilihan terfavorit untuk menuju merbabuku. Namun, tetap menjengkelkan melihat sisa yang ditinggalkan di pos 3, tempat camping, tempat mendirikan tenda. Sebagian selotip dan benang tersangkut di sejumput mentaku. Padahal dengan tulus ia menawarkan kesegaran di tengah kepanasan. Terima kasih tawarannya, men. Lain kali ya jika daunmu sudah lebih lebat lagi. Terlebih tadi kami sudah singgah melepas dahaga. Lain kali, tak perlu janjikan. Nah, ini barangkali kau perlu bukti, men. Kami benar sudah jajaki isi perut. Rasanya kau bisa tawarkan ke yang lain, men. Barangkali mereka butuh makan dan seduhan. Turun dari pos 3 ke pos 2, disapa Melastoma malabatricumku yang membuka. Tidak ada salahnya mampir sebentar. Jadi teringat kencur dan beras bisa meredakan keseleo yang parah. Begitu pula helai malabatricumku menawarkan pengobatan jika ada yang cedera. Sebenarnya ada keanehan di pos 2 ini. Namun cerita kehidupan Bapak Pawang memoles suasana menjadi tawa. Dan keanehannya adalah sepertinya penghuni ingin menyapa diri. Terlihat sosok tinggi setinggi keluarga Laurace berjubah hitam panjang tepat di ujung jalan. Untungnya ia menghadap belakang. Setelah dipegang, ternyata pohon ini
Setelah air semalam, begini penampakannya. Oleh karena start dini hari, tidak sempat menikmati rona pos demi pos. Sepertinya nyanyian Serinus atau mungkin Eritrura nyaru dengan dendangan aliran air. Syahdu. Setelah uring-uringan tidak mau pulang, akhirnya hampir sampai juga di base camp. Total perjalanan turun sekitar 3 jaman. Bonus jari manis yang hampir meringis menahan tungkai agar tak tergelincir. Tim Boa menjunjung heterokultur. Setidaknya Nicotiana bergantian dengan Daucus atau Phoenuculum, sesekali Brassica menghiasi dataran kaki gunung merbabuku. Walaupun polemik harga dan segala rentetan rantai pasoknya tetap menjadi miris tersendiri. Nicotiana berdaun lebar selebar senyummu menjadi pilihan saat mulai musim kemarau, oleh karena tidak membutuhkan banyak asupan air. Mirip seseorang kan? Apakah kau merokok atau perokok pasif? Dan akhirnya tiba di base camp, bertukar cerita sejenak dengan sang penjaga tentang harga Daucus yang tidak genap 5.000 hingga Berapa proses sekarang produksi harganya? Nicotiana sebelum dihisap. Disisipkan sedikit tentang 3.000 sekilo. pendidikan, lalu kemagisan jalur. Dari sini. Hai. Iya, dari sini. Lumayan deh, pasarkan 5.000-an. Oh naik ya? Naik. Tapi yang waktu dulu itu wortel anjlok ya. Iya. Wortel anjlok. Sampai berapa? Oh, sampai dibagi-bagiin. Oh, Beneran sampai dibagi-bagiin di ini ya. Patung kuda itu ya. Saking ini pada apa nggak seneng kan para petani. Pada daripada cuman laku dikit mending bagi-bagi sekalian. kalau bako itu berapa lama? Panen itu Agustus September. Nanamnya April. April harusnya udah mulai. Itu yang dijual apanya? Daunnya? Daun. Yang Daun udah kering atau? dirajang dulu terus dikeringin. Oh kalau udah kuning. Nah itu tadi kalau kena hujan terus nggak bakalan kuning, malah banyak yang hitam. Hitam. Nggak laku ya itu. Nggak ini kualitasnya jelek. Yang bawah-bawah malah busuk. Kadang-kadang jarum. Tapi kan termasuk pengepul juga sih. Udah. Pasti ke pengembang dulu sih. Nggak mungkin langsung perusahaan soalnya ada kapasitas. Ya kelas berapa dek? SD. Oh keren. Ntar lagi lanjut SMP ya. Di mana di sini juga? Oh pengen ke Boyolali, biarin teman-teman ya, biar explore gitu. Seger. Kunti biasa. Terus yang satu ada orang tuh bawa peralon yang di depan sendiri tau, lihat di tengah-tengah jalan gitu, disenterin gitu. Malam tuh itu mas. Iya malam, jaraknya itu berapa ya, 10 meter 10 meter gitu. Nah dia nggak takut, kalau takut nanti dia takut semua lah. Dia terus jalan tuh dia pergi. Oh justru jangan takut Jangan ya. pernah takut sebenarnya, memang sama seperti itu. Asal kita nggak sombong, nggak takabur lah, gitu. Dan nggak niat-niat aneh-aneh gitu ya. Tanya apa matanya itu merah gitu. Kalau Rambutnya panjang.
Kunti. Panjang. Waduh. Dan kami segenap kru yang tidak ditugaskan undur diri. Belum apa-apa, merbabuku sudah memanggil-manggil untuk kembali. Konsekuensi.